Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Kita memulai hari Senin yang sangat luar biasa dan saya selalu berharap, saya yakin hari Senin ini hari yang penuh dengan semangat buat kita semuanya. Kesuksesan bersama kita semuanya. Oke rekan trader. Seperti biasa hari Senin kita akan melangkah maju. Dan sebelum kita melangkah maju, mari saya coba melihat dulu apa yang telah saya prediksikan selama satu minggu ini. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana prediksi selama satu minggu ini sebelum nanti kita masuk ke analisa teknikal pada hari ini. Untuk prediksi minggu ini sebenarnya saya sudah bawa kemarin rekan trader, tapi oke lah, mari kita ulang lagi. Saya coba berprediksi bahwa untuk dolar Amerika masih punya peluang naik yang lebih signifikan, walaupun kenaikan dia ini menurut saya tidak terlalu besar juga, tapi dengan adanya sikap hawkish bisa membuat dolar Amerika ini naik, ya minimal dia masih tetap bertahan di 106. Masih bertahan di 106. Itu yang paling penting selama satu minggu ini. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat euro angkel saham dolar, saya memprediksikan bahwa dia ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah tendensi perekonomian yang akan terjadi selama satu minggu ini ke depan, ya. Sedangkan untuk pound sterling sama juga, pound sterling masih tetap saya memprediksikan bahwa dalam minggu ini dia masih akan mengalami pelemahan minimal sampai di 1.23219. Itu menurut analisa saya, ya. Kita akan lihat apakah dia bisa lanjut terus sampai 1.22912. Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk gold saya masih terus memprediksikan bahwa gold ini masih punya peluang yang sangat besar naik sampai di 2416 lah, ya. Tapi kalau sampai 2474 menurut saya itu tinggi banget, tapi sebenarnya masih punya peluang naik, ya. Kita masih punya peluang naik tergantung dari sikap geopolitik yang terjadi. Karena kalau secara fundamental sangat sulit, hawkish akan membebani emas. Tapi dari geopolitik bisa membuat dia naik lagi. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik minimal sampai di 2416 dengan titik maksimal 2474 dengan pengecualian apabila terjadi pelemahan, ya dia akan keluar dari 2300, ya 2298 adalah level yang paling terendah dalam minggu ini. Dan kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat USD Yen Jepang saya masih tetap bisa bilang bahwa dia masih punya peluang naik. Mungkin kenaikan yang paling tertinggi itu sampai di 155. Jadi saya pikir 152, 153 sampai 155 adalah nilai yang bisa dicapai oleh USD Yen Jepang pada minggu ini. Nah, ini dia. Tadi adalah sedikit tentang analisa mingguan yang saya bawakan, ya. Kemarin kita akan lihat, ya. Kita akan lihat pergerakannya. Nah, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Masih tetap emas. Emas ini hot banget, ya, seksi banget emas ini. Jadi kita bahas terus tentang emas. Tema hari ini kita akan membahas tentang emas memasuki zona merah. Wah, lagi datang bulan ini emas, ya. Jadi ceritanya emas memasuki zona merah. Kenapa saya ambil tema yang sangat luar biasa ini? Karena gini. Rekan trader, baju saya dibenarin dulu. Emas memasuki zona merah, saya berasumsi bahwa untuk hari ini, dan kita akan lihat dalam minggu ini, ya. Tapi secara garis besar saya bilang peluang naik masih ada, walaupun kemungkinan besar secara teknikal memang dia akan turun. Dan emas memasuki zona merah itu tidak, orang bilangnya, kita tidak bisa pungkiri bahwa sikap hawkish yang diambil oleh The Fed akan menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk menekan pergerakan yang terjadi pada emas. Kita tahu emas akan sangat terdorong apabila terjadi geopolitik atau peperangan yang terjadi antara Israel dengan Iran semakin berkecamuk lagi. Iran sudah dibalas oleh Israel dan kita lihat apakah peperangan ini akan terus berlanjut. Nah, apabila peperangan ini terus berlanjut, sudah barang tentu emas ini akan naik tinggi. Akan tetapi sikap hawkish yang diambil oleh The Fed akan menjadi faktor penentu terhadap penguatan yang terjadi oleh emas. Dengan adanya sikap hawkish, mau tidak mau bahwa emas ini akan dipaksa untuk mengalami penekanan. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa
emas masuk dalam zona merah. Dan zona merah itu adalah komentar-komentar yang lebih memiliki kecenderungan hawkish oleh para pejabat The Fed. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas sekarang dalam status koreksi. Dan saya bisa bilang bahwa status koreksi ini sangat wajar, sangat wajar. Sampai nanti disahkan pelemahan atau pemangkasan tingkat suku bunga, inilah yang menjadi tujuan atau inilah yang menjadi penyebab, inilah yang menjadi trigger emas akan naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi belum disahkannya pelemahan tingkat suku bunga, nilai inflasi masih tinggi, membuat hawkish menjadi bahan yang sangat hot oleh para pejabat The Fed. Ini yang menjadi alasan kenapa emas masuk dalam zona merah di permulaan minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami sedikit penguatan. Seberapa besarkah penguatan yang akan terjadi? Kita akan lihat bersama-sama. Saya berasumsi bahwa penguatan ini, kalau menurut saya rekan trader, ya sabar rekan trader. Nah, penguatan ini akan terjadi, kalau menurut saya bisa bilang bahwa penguatan ini dia akan terjadi dan kemungkinan besar dia akan naik sampai level paling tertinggi ya. Saya berpikir dia akan mencoba sampai di level sini dulu ya. 106.065. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai 106.098, tapi 106.095 adalah nilai yang paling tertinggi. Tapi hati-hati, membalikan arah bisa saja terjadi sampai dia bisa turun di level 105.824. Dia keluar ya dari level 106 ya. Kita bisa lihat bersama-sama rekan trader. Saya ganti dulu warnanya. Saya tidak terlalu suka dengan warna hijau. Kita ganti dulu. Oke. Tawarkan trader, mana pula ini? Ada ya? Oke, ya udah kita lanjut aja. Selanjutnya rekan trader kita lihat untuk euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini dia memiliki tendensi yang sangat luar biasa di mana pelemahan bearish masih sangat kuat. Saya memprediksikan bearish ini bisa sampai terjadi di level paling terendah di seputaran sini ya, menurut saya. Oke, di sinilah 1.06344 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke level tertinggi di posisi 1.06679. Kita lihat bersama-sama dulu. Ya, kita lihat. Nah, dari sini sampai level sini. Nah, kita lihat rekan trader. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling, pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling ini dia masih memiliki tendensi yang sangat kuat bearish. Dan saya yakin bearish ini akan lanjut terus rekan trader. Malah saya bisa bilang bearish ini bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1.23424 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 1.23947. Nah, di sini ya, dari sini sampai di sini. Nah, bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini dia mengalami pelemahan dan saya bisa bilang bahwa memang dia hari ini datang bulan rekan trader sampai memiliki zona merah. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level di sini terlalu tinggi sebenarnya ya. Tapi saya bisa bilang bahwa di level 1.233977 merupakan level yang bisa dicapai oleh gold saat ini dan apabila terjadi pembalikan arah, dia akan mencoba kembali naik lagi ke posisi tertinggi di posisi
2384,02. Waduh, ini saya udah, kepala saya sakit kali ini sampai ngomongnya udah belepotan gini. Ya, menurut analisa saya dia akan mencoba naik dari level terendah 2339,77 sampai nilai paling tertinggi adalah 2394,02. Dia keluar dari zona 2400 ya. Kita akan lihat. Kalau menurut saya ini koreksi sebenarnya. Koreksi itu wajar, dan kalau rekan trader lihat pola pergerakannya ini kan ya kita lihat koreksi. Kalaupun memang dia turun ya paling terendah taruhlah sekitaran 2339 nah. Seperti yang terjadi pada sekitaran tanggal 14 bulan 2. Setelah itu dia akan naik lagi ya, paling tertinggi dia akan coba sampai di 2400 lagi. Karena dia belum dapat momen yang pas untuk naik yang lebih tinggi, tapi secara garis besar dia akan naik ya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader kita lihat bersama-sama USD Yen Jepang pada hari ini peluang penguatan masih tetap ada ya. Sebagaimana dolar naik, dia juga akan naik. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level tertinggi di 154,874, dan hati-hati pembalingan arah bisa membuat dia turun lagi ke posisi yang paling terendah di 154,422. Nah, menurut saya dari sini sampai sini ya. 154,422 sampai 154,874. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat berjuang, selamat bertrading. Semoga profit selalu bersama rekan trader semuanya. Gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri, karena analisa yang paling sempurna adalah analisa yang dilakukan oleh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.